Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga ada dalam keadaan yang sehat, bahagia dan penuh sukacita untuk menjalani hari yang Tuhan anugerahkan. Kita bertemu lagi dengan channel Juliani Tom untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan waktu dan kesempatan buat kami hari ini. Dan kami akan membaca firman Tuhan dari Alkitab. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami dalam firman-Mu. Dan tolonglah kami untuk memahami firman Tuhan dan menaati firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu ya Bapa. Dan Roh Kudus menuntun kami untuk menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Untuk segala kemuliaan bagi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca firman Tuhan. Kita akan membaca dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat 22. Dengan judul doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarkanlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tidiklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat 22. Dan tema untuk minggu ini adalah orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Mazmur Daud adalah mazmur yang ditulis oleh Daud. Mazmur 25 ayat 1 sampai 22 ini berisi doa permohonan minta ampun kepada Tuhan, doa perlindungan, dan juga tentang kebaikan Tuhan Allah atau pengajaran. Tidak ada dari kita yang tidak mengalami pergumulan dalam hidup. Tentu saja pergumulan selalu menjadi bagian hidup kita, dan tiap-tiap orang berbeda menyikapinya. Ada yang tidak sanggup, tidak mampu untuk menghadapi persoalan dalam hidup, sehingga hanya menyerah pada keadaan
membiarkan diri dalam kemelut, ditindas oleh kemelut dan tidak bisa apa-apa karena beratnya beban hidup yang dialami. Tetapi ada juga yang mengalami pergumulan, persoalan dalam hidup yang berat, mampu untuk keluar dari segala pergumulan itu. Setiap orang berbeda untuk menyikapi persoalan dalam hidup. Tergantung pada bagaimana cara berpikir tentang pergumulan, tentang dirinya, dan juga bagaimana seseorang berpikir tentang Tuhan Allah yang dia sembah atau dia muliakan. Pergumulan persoalan memang tidak menyenangkan, tidak enak, dan tidak ada dari antara kita yang menyukai pergumulan atau persoalan dalam kehidupan. Yang kita inginkan adalah hidup yang tanpa beban, tanpa masalah, tanpa persoalan. Tetapi kita harus sadar bahwa ketika kita hidup dalam dunia ini, kita akan selalu berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Tapi apakah kita berani berespon tentang apa yang kita alami, berespon benar? Atau kita tidak berespon apa-apa, bahkan tidak mampu berbuat apa-apa atau kehilangan semangat untuk bangkit tapi menyerah pada keadaan. Nah, ketika kita membaca Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat 22, kita mendapati bahwa ada beban atau persoalan kemelut, katakan demikian, persoalan yang berat yang dialami oleh Daud. Walaupun Daud itu adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, atau juga dia seorang raja, tetapi dia juga tidak bebas dari persoalan dan pergumulan hidup. Nah, ketika kita membaca Mazmur 25 ayat 1 sampai 22, kita melihat ada keterbatasan dalam dirinya dan pengakuan secara jujur, dan ia terbuka kepada Tuhan, mengakui keterbatasan dan kelemahannya itu. Itulah yang dia ungkapkan dan dia membawa semua itu kepada Tuhan. Kita bisa membaca di ayat 1 berkata, "Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku." Artinya dalam dia menghadapi persoalan dan pergumulan di dalam hidupnya, satu, dia datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh membawa segenap hidupnya. Dia menyebutkan di sini jiwaku. Jiwa itu artinya pikiran, perasaan, dan kehendak. Seluruh keberadaan hidupnya dia bawa kepada Tuhan. Dia memahami keterbatasannya bahwa dia tidak mampu untuk menanggulangi, mengatasi sendiri persoalan dalam hidupnya. Sehingga dia membawa itu kepada Tuhan. Jadi di sini dia sudah dalam keadaan payah. Tidak tahu harus berbuat apa. Dan dia terbuka kepada Tuhan. Nah, hal-hal yang dia bukakan kepada Tuhan dalam doa ini adalah tentang dirinya yang telah berbuat dosa. Dirinya yang berbuat dosa, yang sudah tersesat. Ayat 7 kita bisa baca di sana. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Jadi di sini Daud menyadari bahwa mungkin saja akibat dosanya ia mengalami pergumulan, persoalan dalam hidupnya. Tapi dia jujur mengakui kepada Tuhan tentang dosa-dosanya di waktu muda. Bisa saja dia mengakui dosa persinahan dengan Betsheba. Dia mengambil istri orang. Tapi dalam kerendahan hati juga dia minta supaya Tuhan membimbing dia. Tuhan mengajarkan jalannya. Dia tidak menunjukkan kemampuannya, tapi justru dia minta Tuhan membimbing dia supaya dia tidak jatuh dalam dosa lagi. Dia membutuhkan Tuhan. Ayat 11, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahan-kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Jadi pengakuan dengan jujur yang dia sampaikan kepada Tuhan bahwa ia berdosa.
Dan dia butuh Tuhan untuk membantu dia dituntun ke jalan yang benar. Jadi dia percaya dan mengandalkan Tuhan. Lalu kemudian dia menyadari bahwa ada banyak orang yang memusuhinya. Dan dia tidak ingin musuh-musuhnya mempermalukan dia. Allahku, ayat 2, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ayat 3, ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Jadi di dalam doa ini dia juga meyakini bahwa Tuhan akan berbuat adil. Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Keadilan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Lalu kemudian kita menemukan di sana kerendahan hati dari Daud. Ayat 20, jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Jadi dia dengan rendah hati minta perlindungan dari Tuhan supaya dia tidak dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Sebab ia melihat bahwa begitu banyak musuh-musuhnya yang membencinya dengan sangat mendalam. Ada 3 hal di sini yang kita pelajari, yaitu pertama dia terbuka kepada Allah, kemudian yang kedua dia percaya kepada Allah, yang ketiga dia dalam keadaan yang bergumul dia masih menjaga kerendahan hati. Kerendahan hatinya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, selain itu kita juga menemukan bahwa ada pernyataan tentang kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Allah yang kudus. Dia menyampaikan dalam doa ini. Ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ini juga semacam statement bahwa orang yang takut akan Tuhan, ada jalan yang ditunjukkan Tuhan, dan orang itu akan ada dalam kebahagiaan, dalam berkat Tuhan. Ini tentang kebaikan atau kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan yang disampaikan di sini juga adalah ayat 6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Artinya dia mengakui bahwa kasih setia Tuhan itu sudah ada sejak dahulu kala. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mengingat atau melihat tema orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Inilah juga bagian dari ayat-ayat yang disampaikan dalam doa ini tentang kasih dan kebaikan Tuhan di ayat 12 dan 13 tadi. Bahwa orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Artinya bahwa penting sekali menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan akan menunjukkan jalan apa yang harus dipilihnya. Dan itu juga menjadi sebuah pengalaman dari Daud. Sehingga dia menuliskannya. Dan itu terdapat dalam ayat 12. Lanjut di ayat 13. Bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan ada dalam keadaan yang baik dan mengalami kebahagiaan. Jadi untuk mengalami kebahagiaan, menetap dalam kebahagiaan, orang harus takut akan Tuhan. Ini juga masuk dalam pengajaran dari Daud di tengah-tengah pergumulan dan persoalan dalam hidupnya. Ingat bahwa orang yang takut akan Tuhan itu Tuhan akan menunjukkan jalan dan orang itu akan ada menetap tinggal dalam kebahagiaan. Bukan cuma orang itu saja. Jadi jika ia seorang bapak, maka kalau ia takut akan Tuhan, ia akan ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Tuhan akan menunjukkan arah yang harus ditempuhnya, dijalaninya. Dan orang itu akan ada dalam kebahagiaan, tetapi juga keturunannya, anak cucunya akan mendapatkan kebahagiaan.
akan menikmati kebahagiaan. Di sini disebutkan akan mewarisi bumi, akan mendapatkan sesuatu yang baik, berkat dari orang tua. Karena di sini menyebutkan anak cucu, berarti anak cucu akan mewarisi kebahagiaan, ketentraman, kemakmuran dari orang tua yang takut akan Tuhan. Nah, selain dari Daud ini membawa pergumulan permasalahannya kepada Tuhan dalam keterbukaan, dia juga memberi pengajaran kepada kita bahwa tidak salah, tidak sia-sia, bermanfaat untuk hidup takut akan Tuhan, terutama bagi orang tua, ayah ataupun ibu. Karena itu akan berdampak kepada anak cucu kita. Mereka nantinya akan mewarisi kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera di bumi, itu karena orang tuanya takut akan Tuhan. Jadi selain dia terbuka kepada Tuhan tentang kesesatannya, keberdosaannya, dan keterbatasannya menghadapi musuh-musuhnya, dia juga mengajar kita melalui doa pribadinya kepada Tuhan tentang orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kita mengerti bahwa menjalani hidup ini dalam berbagai hal yang akan kita alami penting sekali untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Maka Daud sementara mengajar kita bahwa persoalan-persoalan yang dia hadapi bukan tidak mungkin juga telah dan akan kita hadapi. Tetapi jangan pernah takut untuk tetap bergaul dengan Tuhan. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan suka kepada orang yang takut akan Dia. Jadi sementara dia bergumul, ada masalah, dia juga mengarahkan kepada kita semua pembaca kitab Mazmur supaya kita jangan lupa untuk memelihara pergaulan kita secara intim dan karib dengan Tuhan, karena akan memberi keuntungan secara rohani kepada kita, dan bahwa pertolongan Tuhan dia yakini akan selalu kita dapatkan. Ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Jadi di tengah-tengah persoalan pergumulan itu ada pertolongan, ada jalan keluar, ada jawaban yang datangnya dari Tuhan, sehingga membuat ia menjadi kuat dan mampu menghadapi semua tantangan dalam hidupnya. Nah, pesan firman Tuhan ini adalah bahwa menjalani kehidupan kekristenan tidak selalu mudah dan tidak selalu mulus, akan menghadapi tantangan dan rintangan. Tetapi percayalah, ada Tuhan yang selalu akan menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh kepada orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak perlu khawatir akan hidupnya, karena bukan hanya dia yang akan mendapatkan berkat dari hidup yang takut akan Tuhan, tetapi keturunannya juga. Maka penting bagi kita juga untuk mengajarkan kepada anak-anak cucu kita tentang hidup yang takut akan Tuhan, karena akan berdampak kepada keluarga kita. Biarlah firman Tuhan ini akan memberkati kita sekalian, sehingga kita selalu melekat, hidup dekat dengan Tuhan, dan menikmati hidup walaupun di dalam hidup tidak mudah, tetapi Tuhan akan selalu menolong kita untuk bisa menikmati hidup dalam berbagai kesempatan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pengertian, tuntunan kami butuhkan sehingga kami mengerti firman Tuhan, menghantar kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau, hidup bergaul dengan Tuhan, dan menikmati kebahagiaan. Bukan hanya kami Tuhan, tetapi keturunan kami, keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.